须阳师，若再引天雷物进入，只此2件法宝，还如犀利。真化如西轩，我欲将药油，各位可有一期提前使用。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegen Immortal episode ke-131, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin berhadapan dengan Tanglan, ya singkatnya Tanglan. Ia berniat untuk mengorbankan orang-orang di sana termasuk dengan Walin untuk bisa membangkitkan dari token emas. Ya singkat cerita, terjadi pertarungan di antara mereka yang juga Walin menghadapi para anggota dari sekte pedang Daluo yang menyerang dirinya, dan Walin mengambil energi pedang Lin Tianhuo pada mereka. Dan setelahnya Walin menghadapi Tanglan, yang singkat cerita token emas telah keluar, dan singkat cerita terjadi perebutan token emas tersebut, dan singkat cerita Walin mendapatkan token emas itu, yang Tanglan berniat untuk mengambil token emas itu dari tangan Walin dengan ia mengeluarkan jiwa keduanya. Ya singkat cerita Walin bisa menghancurkan jiwa kedua tersebut, yang ternyata jiwa kedua tersebut berasal dari naga guntur. Yang naga guntur itu yang telah terbebas yang langsung mencoba untuk mengejar Walin, dan Walin pun membawa naga itu kabur ke dalam jurang Tide Abyss, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Walin yang dikejar oleh naga guntur, dan Walin mengetahui kalau naga guntur ini merupakan makhluk yang berbahaya karena ia memiliki kekuatan guntur celestial, dan Walin sadar jika ia memaksa untuk bertarung maka ia akan tewas. Jadinya Walin memutuskan untuk melarikan diri, yaitu dengan Walin memiliki sebuah ide, yaitu memanfaatkan Tide Abyss sebagai jebakan untuk naga guntur. Yang setelahnya Walin memasuki Tide Abyss tersebut, yang naga guntur mengikuti Walin, dan Walin pun menggunakan teknik berhentinya yang seketika membuat naga guntur itu tidak bisa bergerak, yang membuat seketika naga guntur tersebut tersedot ke dalam Tide Abyss lebih dalam. Dan di saat bersamaan Walin mencoba untuk mencari keberadaan dari sebuah celah yang berada di Tide Abyss ini, karena dulunya Walin waktu masuk ke dalam Tide Abyss bersama dengan Zoe, Walin melihat adanya sebuah celah yang Walin bertujuan untuk menggunakan celah itu sebagai tempat pelindungannya dari hisapan Tide Abyss. Yang singkat cerita Walin menemukan keberadaan dari celah itu, yang Walin pun langsung menuju ke celah itu yang membuat Walin selamat. Yang di saat bersamaan juga sang naga guntur ia telah terbebas dari teknik berhentinya Walin, dan ia pun mencoba untuk menyusul ke tempat Walin, dan Walin mengamatinya dari kejauhan. Tetapi di sana Walin ia dibuat sangat kaget karena di dalam Tide Abyss ini ternyata adanya sebuah teleportasi arai, membuat Walin kebingungan kenapa adanya teleportasi arai di tempat yang sangat berbahaya ini. Di saat itu naga guntur ia telah mendekati Walin, dan Walin juga menyadari kalau naga guntur ini sekarang ia telah berada di kondisi yang lemah karena hisapan dari Tide Abyss ini, dan Walin pun memiliki ide untuk melahap naga guntur tersebut menggunakan jiwa primordialnya, yang langsung pun Walin mengeluarkan jiwa primordialnya, yang jiwa primordialnya keluar menangkap naga guntur tersebut dan langsung melahapnya. Ya seketika langsung Walin mendapatkan respon balik dari naga guntur itu yang menyerang Walin dengan kekuatan gunturnya, dan Walin pun langsung mencoba untuk memurnikan naga guntur tersebut di dalam tubuhnya. Singkat cerita 1 tahun telah berlalu, yang di sini Walin telah berhasil untuk menyerap esensi dari naga guntur, tetapi hanya 1/5 saja karena kekuatan dari naga guntur itu yang terlalu kuat membuat Walin tidak bisa untuk memurnikan semuanya. Yang sisa kekuatan dari naga guntur itu Walin segel di dalam tubuhnya, yang berkat pemurnian dari naga guntur ini membuat Walin merasakan peningkatan dari roh primordialnya yang memiliki esensi guntur, yang dengan kekuatan ini membuat Walin percaya diri untuk di masa depan nanti menghadapi kekuatan yang lebih kuat seperti Ascendant tahapan menengah ataupun Ascendant tahapan akhir. Tetapi Walin juga menyadari adanya efek samping dari penyerapan esensi guntur sebelumnya, karena sekarang membuat jiwa primordialnya Walin tidak bisa untuk pergi meninggalkan tubuhnya Walin, seperti adanya sebuah penghalang yang mencegah jiwa primordialnya Walin tidak bisa keluar. Dan setelah 1
1 tahun ini membuat Walin penasaran bagaimana kondisi dari Zoe dan juga binatang nyamuknya karena Walin masih berpisah dengan mereka. Apalagi di sini Walin juga tidak bisa pergi meninggalkan Ted Abyss ini karena hisapan dari Ted Abyss yang sangat kuat. Dan untuk kejadian sebelumnya Walin bisa keluar dari Ted Abyss ini karena bantuan dari Zoe. Dan untuk Walin yang sekarang sendirian, ia tidak terlalu percaya diri bisa keluar dari Ted Abyss ini, yang bahkan sekarang Walin tidak bisa menggunakan teleportasi dan juga teknik pelarian bumi yang sepertinya Walin sekarang memang tidak bisa keluar dari Ted Abyss ini. Walin pun mencoba untuk mencari informasi dari Dijian, yang lalu pun Walin mengeluarkan Dijian dan langsung mengancam Dijian dengan menaruhnya di pinggiran jurang dari Ted Abyss, yang membuat Dijian seketika menjadi sangat kaget dan juga ketakutan karena sekarang mereka berada sangat dalam di wilayah Ted Abyss ini. Walin menaruh Dijian kembali dan bertanya kepada Dijian apakah Dijian mengetahui bagaimana cara keluar dari Ted Abyss ini, karena Dijian juga pernah mengakui kalau ia telah mempelajari Ted Abyss ini dalam waktu yang sangat lama. Dijian menjawab dirinya hanya mencari tahu saja mengenai pinggiran dari Ted Abyss, dan untuk berada di wilayah dalam dari Ted Abyss ini, Dijian sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara untuk bisa keluar dari sini. Walin pun menganggap Dijian sekarang tidak berguna, yang Walin berniat untuk menghabisi Dijian, tetapi di sana Dijian langsung memberikan tawaran kepada Walin. Walaupun ia tidak mengetahui cara keluar, tetapi ia memiliki informasi rahasia mengenai Tianyunzi. Walin tertarik mendengar informasi itu, tetapi Dijian meminta kepada Walin untuk ia berjanji membebaskan dirinya setelah ia memberitahu rahasia ini. Walin tidak menjawab, ia langsung mengancam kepada Dijian menggunakan segel formasinya, yang hal itu membuat Dijian ketakutan dan ia langsung bercerita, yang dimana Dijian langsung memberitahu informasi mengejutkan bahwasanya Suyun, murid dari divisi ungu, dilahap oleh Tianyunzi. Hal itu pun seketika membuat Walin kaget. Dijian kembali bercerita sebenarnya informasi dari kecurigaan Tianyunzi memiliki niatan buruk untuk menyerap para muridnya yang berada di ranah tingkatan kedua. Awalnya hanya dianggap sebagai berita kebohongan, tetapi jalan berpikir itu langsung berubah setelah Dijian melihat secara langsung mengenai keburukan dari Tianyunzi yang menyerap muridnya, yang dimana kejadian itu adalah Sunyun yang diserap oleh Tianyunzi, yang dimana waktu itu Dijian ia melakukan pemburuan kepada binatang liar untuk bisa meningkatkan kultivasinya, dan di tengah pemburuan itu Dijian malah tanpa sengaja memburu seekor binatang yang memiliki ingatan secara langsung yang mengawasi sebuah pertarungan antara Tianyunzi dan juga Sunyun. 当年两人在空中斗法，孙云眉心亮起一道诡异印记。Yang awalnya pertarungan di antara mereka berdua memiliki kekuatan yang seimbang, tetapi di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja adanya sebuah simbol aneh di dahinya Sunyun yang membuat kondisi pertarungan langsung diuntungkan kepada Tianyunzi, yang pada akhirnya Sunyun tewas dilahap oleh Tianyunzi. Walin bertanya kepada Dijian apakah simbol yang berada di dahinya Sunyun mirip dengan simbol pembantaian miliknya, yang langsung pun Dijian melihat simbol itu yang menjadi sangat kaget karena simbol itu yang sangat mirip dengan simbolnya Suyun. Apalagi informasi lanjutan mengenai Tianyunzi yang dihadapi oleh Suyun merupakan Tianyunzi yang menggunakan jubah abu-abu. Hal ini pun membuat Walin sadar bahwasanya Tianyunzi itu adalah Tianyunzi pembantaian, yang artinya sekarang juga Walin bisa menyimpulkan kalau Tianyunzi telah menaruh bom waktu kepada dirinya karena Walin bisa bernasib sama seperti Suyun. Dan Walin pun sadar dirinya harus bisa segera pergi dari Tianyunsar setelah dirinya pergi meninggalkan spirit Demon Land ini. Di sini Dijian ia merasa tidak ingin terjebak di dalam Ted Abyss ini, yang Dijian pun ia ingin untuk mencoba menerobos Askenden dengan meminta bantuan Walin. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja Walin langsung berada di hadapan Dijian, yang membuat Dijian pun kaget karena pergerakan Walin yang tiba-tiba yang membuat ia berpikir apakah Walin bisa membaca pikirannya. Tetapi untuk Walin sendiri, ia sebenarnya memiliki rencana tersendiri kepada Dijian, yang dimana Walin mengetahui teknik warisan dari Kaisar Qilin memiliki sebuah teknik untuk bisa membentuk Guardian Celestial yang memiliki sebuah teknik pelarian bayangan, dan Walin pun penasaran apakah teknik tersebut bisa untuk membantu dirinya keluar dari Ted Abyss ini. Dan apalagi juga sepengetahuan Walin, Guardian Celestial juga memiliki kekuatan yang bisa untuk menyamai kultivasi tingkatan kedua, yaitu ilusi jin dan juga jasmani yang. Walin pun memberikan tawaran kepada Dijian apakah Dijian mau untuk memiliki kekuatan setingkat dengan ilusi jin dan juga jasmani yang.
Jika Di Qian menerimanya, maka Wali meminta kepada Di Qian untuk mau menjadi budaknya sebagai guardian celestial, yang untuk sementara selama Di Qian menjadi guardian celestial, maka Di Qian kesadarannya akan ditahan oleh Walin, dan setelah Di Qian berhasil menyelesaikan tugasnya, maka Walin akan mengembalikan Di Qian lagi. Artinya Di Qian bisa kembali hidup bahkan dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu di ilusi yin dan juga jasmani yang. Di Qian yang langsung tergiur dengan hal tersebut, ia pun langsung menerima tawaran Walin. Proses pembentukan Di Qian menjadi guardian celestial dimulai, yaitu dengan ia pertama dinaikkan ranahnya terlebih dahulu ke ranah Ascendant, dan dengan bantuan Walin, Di Qian bisa untuk mencapai ranah Ascendant, dan setelahnya pun Di Qian dirubah menjadi guardian celestial. Yang singkat cerita, setelah 6 tahun prosesnya berjalan dengan lancar, yaitu dengan Di Qian yang telah menjadi guardian celestial dengan tingkatan ilusi yin dan juga jasmani yang. Yang dengan guardian celestial ini membuat Walin percaya diri kalau dirinya akan bisa keluar dari Tide Abyss ini dengan poin keberhasilan sampai 60%. Setelahnya Walin juga mendapatkan satu energi pedang Lin Tianhuo lainnya di token emas yang Walin periksa, yang hal ini bisa terjadi karena sebelumnya token emas ini menyerap pengorbanan dari anggota sekte pedang Daluo, yang hal ini pun membuat Walin sekarang telah memiliki 7 energi pedang dari Lin Tianhuo, yang sekaligus hal ini bisa memberikan teknik baru kepada Walin, yaitu formasi 7 pedang. 若再以天雷物进入，只此2件法宝，还是 Dan setelahnya Walin pun mencoba untuk memeriksa pedang abadi barunya ataupun pedang fortune. Yang singkat cerita, Walin mencoba untuk mencari tahu mengenai pedang tersebut, yang di dalam sana Walin menemukan sebuah informasi mengenai sebuah teknik Heavenly Cop ataupun Demon War. Yang singkat cerita, Walin mempelajari teknik itu sampai menghabiskan waktu 3 tahun yang Walin bisa menguasainya, yang dimana teknik itu mampu untuk bisa memutuskan ikatan benang dari langit dan bumi. 斩的便是这天地无物。 Dan singkat cerita, setelah semua pelatihan itu, Walin mencoba untuk melihat jurang penghisap, yang ternyata jurang penghisap itu sekarang memiliki daya hisap yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bahkan hal ini mengurangi presentasi Walin untuk bisa keluar dari jurang tersebut, yang awalnya 60% kini turun menjadi 20%. Apalagi semua hal yang telah Walin lakukan sebelumnya merupakan upaya Walin untuk bisa meningkatkan prestasi keberhasilannya keluar dari jurang ini, tetapi jurang ini malah semakin meningkatkan daya hisapnya, yang membuat usaha Walin sebelumnya seketika menjadi sia-sia. Dan hal ini juga membuat Walin merenung mengingatkan kebahagiaannya dulu melalui kenangan lamanya dari kedua orang tuanya Walin, termasuk dengan cintanya bersama dengan Limuan. Tetapi Walin yang langsung kembali berfokus, ia tidak ingin tenggelam dalam perenungannya, yang di sana pun Walin ingin mencoba untuk memanfaatkan waktu kosong ini untuk mengurangi niat dan juga aura pembantaiannya, dengan Walin menyumbangkan beberapa aura pembantaiannya untuk guardian celestialnya agar bisa meningkatkan kekuatan dari guardian celestial. Dan selanjutnya Walin berniat untuk menghilangkannya melalui hisapan jurang, yang langsung pun Walin mendekati jurang tersebut, yang di sana Walin langsung merasakan kalau aura energi pembantaiannya bisa dihisap oleh Tide Abyss tersebut. Dan Walin juga membuat pengaman, yaitu menggunakan rantai-rantai spiritualnya untuk menahan tubuhnya agar tidak semua tubuhnya terhisap di dalam jurang maut tersebut. Dan di tengah proses itu, Walin ingin untuk meningkatkan proses kecepatan dari penghisapan aura pembantaiannya, yaitu dengan Walin menggunakan 7 pedang dari energi pedang Lin Tianhuo menuju ke tempat dari teleportasi array, yang Walin bisa mendarat di teleportasi array itu, yang bisa meningkatkan kecepatan dari hisapan jurang maut tersebut. Dan Walin juga mempertahankan dirinya menggunakan 7 pedangnya, membuat Walin pun aman dari hisapan jurang maut tersebut, walaupun Walin berada di sangat dekat dengan jurang maut itu. Singkat cerita, setengah tahun berlalu. Yang hal ini juga memberikan pencerahan kepada Walin. Sedangkan di luar dari wilayah Spirit Demon Land diperlihatkan 3 kekuatan utama di Tianyusar. Yang pertama Tenyusi yang sedang melakukan perhitungannya, dan untuk dengan Lin Tianhuo yang menjadi sangat kebingungan dan juga heran kenapa muridnya banyak yang telah mati dan juga mengalami cedera, padahal ia telah meminta bantuan kepada Tanlan untuk menjaga muridnya. Tetapi malah si Tanlan itu tidak bisa menjaga muridnya, yang membuat muridnya banyak yang tewas dan juga mengalami luka. Hal ini membuat Lin Tianhuo
Hu marah kepada Tanglan. Sedangkan untuk Kaisar Dara, ia juga menunggu kabar dari putrinya, tetapi Kaisar Dara juga tidak mendapatkan kabar apapun yang membuat Kaisar Dara menjadi penasaran apa yang terjadi kepada putrinya. Dan setelah itu tiba-tiba saja Lin Tianhu dan juga Kaisar Dara mereka mendengar perkataan dari Tian Yunzi. 西轩，我欲将药油，各位可有意期提前使。 yang memberikan tawaran kepada mereka berdua untuk memajukan pembukaan dari spirit di Merlin 10 tahun lebih cepat. Kedua orang ini langsung setuju karena Lin Tianhu khawatir dengan para muridnya dan juga Kaisar Dara yang khawatir kepada putrinya. Dan ternyata alasan dari Tian Yunzi mengajak kepada mereka untuk melakukan pembukaan dalam waktu cepat karena Tian Yunzi yang telah merasakan Walin, yang membuat Tian Yunzi menyadari bahwasanya Walin kemungkinan besar telah mencurigai kepada dirinya, yang membuat Tian Yunzi pun tidak bisa membiarkan Walin untuk pergi. Tapi sayangnya setelah itu cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 阴虚阳师，若再引天雷我尽灭。